Kesempatan seperti itulah yang ditawarkan oleh core team Pi Network kepada para pionir, termasuk Anda dan saya di era Web 3.0 ini. Terlepas dari benar tidaknya perkiraan saya mengenai harga Picoin yang mengatakan saat launching di bursa kripto, harga Picoin tidak akan melebihi $10. Dan ternyata hanya dalam 2 hari saja malah tidak melebihi $4 di bursa kripto OKX. Besoknya turun secara gradually, berturutan hingga ke level $0,4 dan per tanggal 23 April 2025 pukul 22:28 harga Pi terhadap USDT berada pada level 0,6576 atau naik 0,22%. Mungkin Anda berpikir, kenapa tidak jual saja sewaktu harganya berada pada $3, kemudian bisa beli lebih banyak asetnya pada saat harga turun ke level $0,4. Katakanlah Anda jual 10 Pi di harga $3, berarti Anda mengantongi $30. Lalu saat harganya di level $0,4, maka Anda bisa beli lagi, atau istilah pasar sahamnya atau pasar kripto, buyback. Sebanyak $30 dibagi $0,4 sama dengan 75 Pi. Itu berarti Anda jual 10 Pi, lalu Anda buyback menjadi 75 Pi. Abaikan dulu gas fee atau biaya transaksi. Menarik kan? Atau sebaliknya, saat harga Picoin di bursa OKX mencapai level $0,5771 pada tanggal 30 April 2025, Anda beli saja, katakan 100 Picoin atau senilai $57,71. Dan hari ini, pada tanggal 10 Mei 2025, Anda bisa jual di pasar spot OKX seharga $0,7387 per Picoin atau senilai $73,87. Anda akan profit sebesar $72,87 dikurang $57,71 sama dengan $15,29 hanya dalam hitungan 10 hari saja. Kalau Anda beli 1000 Picoin, hitung sendiri profit yang bisa Anda dapatkan. Atau 10.000 koin, wow. Itu adalah salah satu mekanisme transaksi atau trading yang umum terjadi di bursa kripto. Di bursa saham juga seperti itu. Istilahnya adalah short sale. Hanya saja, Anda harus yakin bahwa market akan turun sampai ke level yang Anda inginkan. Jika tidak, Anda akan gigit jari. Apalagi jika harganya terus naik hingga mencapai $10, $100, $1000, bahkan hingga level GCV, seperti yang diharapkan banyak pionir, baik di China, sebagai komunitas pionir penggagas GCV, maupun di belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Sekedar kilas balik, GCV ini adalah Global Consensus Value atau nilai konsensus global sebesar 314.159 US$ per 1 Picoin. Dan ini adalah gagasan dari komunitas pionir China yang dihembuskan ke seluruh dunia hingga membuat pionir kalangan bawah terbius. Mungkin Anda akan berspekulasi, mengapa dalam 3 hari perdagangan terakhir harga Picoin bergejolak di bursa OKX, terutama sejak core team mengeluarkan teka-teki. Ya, sekali lagi saya katakan teka-teki pada beranda per tanggal 8 Mei 2025, beberapa hari yang lalu. Saya tengarai telah terjadi kesepakatan antara Binance dengan Pi Network. Kesepakatan seperti apa? Itu yang menjadi teka-teki. Tetapi layaknya saham, apabila terjadi corporate action, maka dalam tempo segera langsung direspon dan direfleksikan dengan harga saham di bursa efek. Demikian juga dengan kripto. Begitu ada rumor mengenai kripto tertentu, maka harganya langsung bergejolak. Meski di video tutorial sebelumnya saya mengatakan tidak mungkin terjadi harga GCV pada saat peluncuran perdana Pi Network, dan kenyataannya memang tertinggi hanya di kisaran $3 saja dan yang langsung turun hingga ke level $0,4 beberapa hari kemudian. Akan tetapi saya mengajukan pertanyaan kepada Anda semua, satu pertanyaan saja. Mungkinkah terjadi harga GCV suatu saat? Beberapa waktu yang lalu mungkin Anda melewatkan atau mengabaikannya. Pada beranda Pi Network dikemukakan tentang domain Pi yang diberi kode .pi.
Saya yakin banyak di antara pioneer tidak menyadari bahwa ini adalah salah satu underlying aset milik Pi Network yang tidak terbatas nilainya. Mari kita flashback pada 25 hingga 30 tahun yang lalu, saat mana internet generasi kedua atau lebih dikenal dengan Web 2.0 baru saja mulai marak. Kala itu banyak korporasi maupun instansi pemerintah serta dunia bisnis yang belum menyadari bahwa nanti suatu saat Web 2.0 ini akan merajalela di dunia informatika. Web 2.0 adalah apa yang kita kenal sebagai domain dengan http://www.blablabla.com. Saya jadi teringat saat mengisi BBM di SPBU sewaktu mengantar keponakan saya, Dea, yang masih kelas 1 SD kala itu, selalu mencatat setiap kali melihat situs-situs internet. Salah satunya yang sempat kupergoki adalah www.pertamina.com. Kita tidak perlu lagi menjelaskan perbedaan antara Web 1.0, Web 2.0, dan sekarang akan segera hadir Web 3.0. Anda bisa simak penjelasan saya pada video-video tutorial sebelumnya. Internet sekarang sudah memasuki generasi ketiga dengan julukan Web 3.0 yang sifatnya decentralized, yang artinya adalah data dikuasai oleh pengguna, bukan pemilik aplikasi lagi. Dan konon katanya Web 3.0 ini adalah sangat secure, sangat aman, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya hacker atau scam atau phishing yang berpotensi merugikan pengguna. Lantas pertanyaannya adalah, di mana peran Pi Network dalam era Web 3.0 ini? Jawabannya adalah pada pi.2//bla-bla-bla-bla.pi. Pi Network dalam kurun waktu sekurangnya 6 tahun terakhir telah mengembangkan teknologi blockchain berbasis Web 3.0 dengan dimunculkannya domain pi.2//bla-bla-bla-bla.pi. Dan era seperti pemunculan Web 2.0 akan terulang lagi dengan dibukanya lelang domain atau domain auction.pi. Apa itu lelang domain? Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Lelang domain itu adalah Anda dipersilakan membooking atau menetapkan atau mengamankan domain perusahaan Anda atau perusahaan mana saja dengan mengalokasikan minimal 10 Pi Coin. Masih ingat cerita saya mengenai mengapa Bank BCA tidak bisa memiliki website atau domain www.bca.com pada 25 tahun lalu itu? Itu karena seseorang telah terlebih dahulu membooking domain www.bca.com. Pihak BCA mencoba mengajukan penawaran beli atas domain itu, namun konon katanya pemilik domain itu bertingkah dengan selalu menaikkan harga. Pada akhirnya BCA pun mengambil jalan lain. Kesempatan seperti itulah yang ditawarkan oleh core team Pi Network kepada para pionir, termasuk Anda dan saya di era Web 3.0 ini. Dan inilah salah satu yang akan membentuk nilai dari Pi Coin. Anda bisa membook domain-domain terkenal dari perusahaan raksasa dunia. Jika zaman dahulu perusahaan yang membook domain harus membayar dengan uang fiat, maka sekarang mereka harus membayarnya dengan Pi Coin. Lantas, kemana mereka akan mencari Pi Coin? Ya kepada para pionir,
kepada Anda dan saya. Begini caranya. Anda masuk ke Pi Browser melalui beranda Pi Network, lalu pilih Domains, dan Anda akan dibawa ke pilihan Go to Auction. Tap di situ, lalu Anda diminta memasukkan passphrase untuk membuka wallet, sebab domain auctions ini berkaitan erat dengan wallet Anda. Sesudah itu, tampil layar Secure Your Pi Domain, yang artinya amankan domain Anda. Dan kepada Anda, disediakan kotak kosong untuk diisikan dengan akhiran .pi. Anda masukkan saja misalnya bca.pi, dan lihat apakah sudah ada yang memasukkan penawaran sebelumnya. Oh, ternyata sudah ada pendahulu yang mendahului Anda dengan penawaran tertinggi sebesar 230 Pi per hari ini tanggal 10 Mei 2025. Jika Anda ingin bersaing, Anda bisa memasukkan penawaran baru dengan nilai lebih tinggi dari penawar sebelumnya, minimal 0,1 Pi, sehingga Anda memasukkan angka penawaran sebesar 230,1 Pi. Coba yang lain, misalnya Bank Mandiri .pi. Ternyata juga sudah ada yang mendahului Anda dengan penawaran 142 Pi. Anda mau coba dengan mengamankan domain Samsung.pi? Jangan kaget jika Anda sudah didahului orang lain dengan penawaran sebesar 5021 Pi. Kalau Anda mau menyainginya, silakan masukkan nilai sebanyak 5021,1 Pi. Dan jika nilai ini bertahan hingga akhir Juli 2025, maka Anda akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas domain itu. Anda bisa cari nama domain perusahaan besar atau syukur jika belum ada yang mendahului Anda, sehingga Anda bisa menjadi yang pertama dan pemenang. Dalam kasus ini, Anda tidak perlu mengajukan nilai penawaran yang tinggi. Cukup 10 Pi Coin sebagai syarat minimal. Jika tidak ada pihak lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi hingga akhir Juli 2025, maka domain itu menjadi hak milik Anda. Anda bisa cek domain apa saja yang sudah Anda amankan di MyBits. Lantas, di mana benefit Anda sebagai pemegang hak atas suatu domain? Tergantung apakah Anda pemilik perusahaan yang berkepentingan dengan domain yang Anda amankan atau tidak. Jika tidak, berarti Anda mendahului pihak lain yang mengamankan sebuah domain. Kelak, Anda bisa melakukan bargaining atau tawar-menawar dengan pihak perusahaan yang tidak ingin nama domainnya harus berubah atau berganti karena sudah terlanjur dikenal dunia bisnis. Seperti kasus BCA di atas tadi itulah. Tetapi pastikan ketersediaan Pi Coin di wallet Anda terlebih dahulu sebelum melakukan penawaran atau pengamanan domain. Sebab begitu Anda memasukkan penawaran, maka otomatis saldo Pi di wallet Anda akan dikurangkan secara langsung sebesar penawaran Anda. Demikian juga sebaliknya, jika Anda membatalkan penawaran Anda pada suatu domain, maka secara otomatis Pi Coin Anda akan dikembalikan lagi ke wallet. Segampang itu, semudah itu. Jadi, Anda sudah bisa bayangkan jika harga Pi Coin akan sangat tinggi di masa mendatang. Kalau saya, ya saya yakin. Jaga baik-baik koin Anda. Jangan sampai kecopetan. Jangan lupa subscribe, share, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberikan notifikasi untuk video tutorial berikutnya. Keep mining, Pioneer. Stay healthy. Bye.